semakin hari semakin bertambah kasih setia kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur sampai kepada saat ini Bapa kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Setiap kami tidak ada satupun yang terkecuali, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, BL Singer Musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan kami, biar otoritas Allah turun atas kami dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ketika kami melahirkan puji-pujian, ada satu sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikan kepada kami stamina, kesehatan yang baik, supaya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, untuk kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian, Ya Allah, Kau kerinduanku. Haleluya.
Engkau layak menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa, kami mau selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau menaruh hidup kami hanya kepada Engkau Bapa. Kami hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Biar setiap puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati BL singer musik yang sudah memandu kami dalam kami menaikkan puji-pujian. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberitahu kami, menegur kami, menasehati kami, mengingatkan kepada setiap kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat dan pengurapan turun atas hamba-Mu, juga turun buat seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, kita boleh ada seperti mana kita ada. Ya, dan pada pagi hari ini saudara, kita bisa menikmati firman Allah yang akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Saudara, kita saat-saat ini di akhir-akhir zaman ini, kita mau lari kepada siapa? Kita mau menjerit kepada siapa? Ketika kita harus menghadapi masalah, persoalan dan pergumulan, kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita harus menjerit, mengadukan perkara kita, selain kita hanya kepada Tuhan saja? Ya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Itulah sebabnya firman Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita ini. Puji nama Tuhan saudara. Sesuai sudah apa yang sudah saya sharekan dalam PA Group, ya, pada pagi hari ini firman Tuhan, tema firman Tuhan adalah orang benar akan diingat selamanya. Wow, rasanya keren ya saudara ya. Orang benar diingat untuk selamanya. Saudara, suami boleh melupakan kita, istri boleh melupakan kita, orang tua boleh melupakan kita, anak-anak boleh melupakan kita, sahabat boleh melupakan kita, meninggalkan kita bahkan. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan berkata, orang benar akan diingat selama-lamanya. Siapa yang mengingat kita saudara? Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, berkat apa yang akan kita terima, berkat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-6. Mazmur 112 ayatnya yang ke-6. Tetapi saya ingin membaca mulai dari ayat 1 saja sampai ayat 6. Itu merupakan ayat masnya, ya. Saya akan baca mulai dari ayat pertama sampai ayat 6. Mazmur 112 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan saudara dapat melihat di layar LCD. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Setiap ayat-ayat dicamkan baik-baik saudara ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6 sebagai ayat mas, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin.
Saudara mengaminkan ayat-ayat ini? Amin ya saudara. Ia takkan goyah dalam ayat yang ke-6. Sebab ia tak akan goyah. Perikop dari ayat yang sudah kita baca ini adalah bahagia orang benar. Loh, kalau begitu ada bahagia orang yang tidak benar? Ada. Siapa orang yang tidak benar? Dunia. Apakah orang dunia tidak bisa menikmati kebahagiaan? Oh bisa. Tapi ada perbedaannya. Kebahagiaan orang dunia dengan kebahagiaan orang kita benar di hadapan Tuhan itu ada bedanya. Ya. Kenapa saudara? Sebab ia takkan goyah. Sebab ia itu siapa saudara? Ia itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Di mana perintahnya Tuhan saudara? Di mana? Saya kok tidak pernah tahu ya perintahnya Tuhan, tidak pernah ditulis di gereja, di dinding-dinding gereja. Apa kok tidak tahu ya saya perintahnya Tuhan? Saudara tahu perintahnya Tuhan itu di mana? Di sini. Disinilah lengkap perintahnya Tuhan. Dan kita melakukan perintahnya Tuhan, kita tidak bisa pilih-pilih. Saudara buka, oh yang ini saya bisa, saya melakukannya. Buka lagi, wow yang ini susah, saya tidak bisa melakukannya. Sudah geser, ini bisa, saya bisa. Saudara, kita tidak bisa memilih-milih dan memilah-milah akan apa yang harus kita lakukan. Ya, perintah-perintah apa yang harus kita lakukan, gak bisa kita pilih. Tapi Tuhan bilang semuanya kita harus melakukannya. Ya memang kita akan berkata, gak bisa, saya kan orang awam seperti ini. Ya kalau pendeta, saudara, pendeta pun belum tentu saudara bisa melakukan semua. Tapi kita minta sama Tuhan Allah Roh Kudus supaya Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Nah, sekarang bagaimana kehidupan orang benar? Ya, bagaimana kehidupan orang benar? Siapa sih orang benar itu? Orang benar itu adalah saudara dan saya. Kita yang sudah dibenarkan. Tadinya kita bukan orang benar. Ya, minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita ini tadinya bukan orang yang benar. Kita ini adalah orang yang bobrok, yang jahat, yang jijik di hadapan Tuhan. Kita yang tadinya seharusnya tempatnya di neraka, tetapi kita dibenarkan oleh darah Kristus, oleh keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi kita sudah dibenarkan. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan kehidupan orang benar? Dikatakan tadi sudah kita baca bersama, orang benar akan diingat selamanya. Wow, enak ya saudara ya. Orang benar akan diingat. Tapi di situ ada kata penyambung kalimat akan. Berarti apa bisa ya Tuhan melupakan kita? Tuhan darahkan kita. Oh bisa saudara, bisa. Ya, itu sebabnya Tuhan minta ada kerjasama yang baik dengan Tuhan. Tuhan mengingat kita, ayo kita juga selalu mengingat Tuhan. Kita ingat Tuhan, jangan kita lupakan Tuhan. Jangan saudara. Berbahaya, sangat berbahaya kalau kita melupakan Tuhan, tidak ingat lagi sama Tuhan. Berbahaya, saya katakan sekali lagi, berbahaya kalau kita lupa dengan Tuhan. Kita tidak ingat lagi dengan Tuhan, itu berbahaya. Nah saudara, dikatakan orang benar akan diingat selama-lamanya. Itu adalah pernyataan Daud. Ya, pernyataan Daud akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Raja Daud, itu mempunyai cerita, mempunyai histori yang cukup panjang, juga yang cukup indah, saudara. Ya, Daud ini punya cerita, saudara. Ya, dia adalah saudara, kalau kita tahu autobiografinya Daud, saudara, dia adalah seorang yang bukan apa-apa, bukan, ya. Dia malah sebagai seorang anon domba, penjaga domba Daud itu tadinya. Tetapi saudara, Daud kemudian berubah 180
derajat. Bukan 360 derajat, saudara. Kalau 360 derajat, wah, kita kembali lagi, saudara. Ya, tapi ini 180 derajat berubah. Nah, saudara yang terkasih, melalui suatu proses hidup dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan Daud mempunyai predikat yang sangat luar biasa. Apa saudara predikatnya Daud itu? Tuhan sangat cinta kepada Daud. Sekalipun saudara dalam perjalanannya Daud itu lika-likunya banyak sekali, mulai dari anon domba sampai dia harus berperang dengan Goliat, harus dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Tuh saudara, itulah kehidupan Daud. Tetapi tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebejat apapun, sekotor apapun, sebesar dosa apapun, Tuhan sanggup dan bisa mengubah semuanya, asal dari kita sendiri mau diubah. Ingat saudara, Raja Daud saudara, tidak enak langsung ujuk-ujuk langsung jadi raja atas Israel. Tidak, tetapi melalui suatu proses saudara. Ya, Daud mendapat satu predikat dari Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, tidak usah dibuka ya saudara, bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa arti berkenan? Daud itu adalah seorang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan seret dengan Daud. Wow, luar biasa ya saudara ya. Luar biasa. Karena ada satu perubahan dari kehidupan Daud. Ya, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 112 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca, bahwa orang benar akan diingat selamanya. Sekali lagi, orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Ya, bukan berarti orang benar itu berarti oh baik, tidak pernah ada salah. Manusia, siapapun manusia itu, pejabat sekalipun, raja sekalipun, setiap kita manusia pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Saudara, tetapi ini orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan, diistimewakan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana sekarang dengan kita orang yang sudah dibenarkan, saudara? Ya, karena kita orang-orang yang sudah dibenarkan, ya, maka kita pun harus hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kita orang yang sudah dibenarkan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Hidup kita adalah di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Hidup kita diatur, ditentukan oleh firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita masih hidup di dalam dunia, tetapi bukan kita hidup seperti cara orang dunia. Bukan, itu salah. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah lanjut saudara. Di dalam Alkitab ini ada dua tokoh Alkitab. Ya, ada dua tokoh dalam PL dan PB. Saudara tahu saya sebut PL dan PB? Tahu ya? Kalau PL itu perjanjian lama, PB itu perjanjian baru. Ya, kalau di perjanjian lama itu dialami oleh Daud, tetapi kalau di PB, ini kira saudara bisa jawab siapa? Siapa yang ngomong aku diingat selamanya? Siapa saudara? Rasul Paulus. Iya, itulah dengan pernyataan yang sama di hadapan Tuhan. Mari kita akan baca saja, benar apa enggak ya? Kalau di PL itu Raja Daud, ini pernyataannya tadi. Tetapi sekarang kita akan melihat di PB
kita akan melihatnya Ibrani 2 ayat yang ke-6. Ibrani 2 ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan bagian B, ya. Ibrani 2 ayat yang ke-6 bagian B. Mulai apakah manusia? Baik, saya akan bacakan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia? Siapa sih manusia sehingga Raja Daud, Rasul Paulus memiliki pernyataan yang sama, ya, bahwa orang benar itu akan diingat. Kalau Rasul Paulus berkata, siapa sih manusia, tetapi kita ini diingat loh oleh Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, orang benar, Raja Daud katakan orang benar diingat oleh Tuhan. Itu adalah satu keyakinan. Mari pada pagi hari ini kita pun mempunyai satu keinginan, nyatakan di dalam isi hati kita. Saudara, saya harus bertanya, siapa di sini yang betul-betul yakin bahwa Tuhan itu mengingat saudara? Saya tidak akan mengeluarkan perkataan itu dan saudara, tetapi katakanlah itu saudara dalam hati. Seperti mana Daud, seperti mana Rasul Paulus, katakanlah, aku selalu diingat sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Dan ini adalah menjadi satu keyakinan kita. Sekalipun semua orang meninggalkan kita, orang tua, suami, istri, sahabat meninggalkan kita, tetapi kita ingat bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan selalu mengerti dengan keberadaan kita. Tuhan selalu peduli dengan keadaan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mengapa juga dari pihak Tuhan mengingat kita? Apa sih alasannya? Kenapa Tuhan mengingat aku ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Padahal aku tidak seberapa mengingat Tuhan itu. Tetapi kenapa ya Tuhan itu kok selalu mengingat aku? Bahkan Tuhan mengingat aku selamanya. Kenapa ya? Mengapa? Mengapa Tuhan mengingat kita? Jawabannya adalah, kira-kira apa saudara? Kenapa sih Tuhan kok mengingat kita? Seperti mana orang tua selalu ingat anaknya. Belum tentu anaknya ingat sama orang tua ya saudara ya. Ya, ini kenapa sih Tuhan mengingat sama kita? Coba buka Mazmur 103 ayat yang ke-14. Sebab apa sih kok Tuhan itu mengingat kita? Kenapa? Nah ini saudara ya, Mazmur 103 ayat yang ke-14. Ya. Mengapa Tuhan mengingat kita? Jawabannya adalah sebab Dia sendiri tahu apa kita. Atau saya pakai bahasa yang lugas ya, sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Puji nama Tuhan saudara. Dia tahu siapa kita. Kita siapa di sini? Saudara dan saya. Dia tahu siapa saudara dan saya. Dia ingat saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya ini adalah debu. Artinya saudara, bahwa hidup manusia, hidup di dalam keterbatasan, hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam ketidakberdayaan, itulah manusia. Tidak ada manusia yang super. Tidak ada saudara. Kita masih terdiri dari daging. Ya saudara. Jadi tidak ada yang super. Jadi apapun manusia itu ada keterbatasannya, ada kekurangannya, ada ketidakberdayaannya. Itulah manusia. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita banggakan saudara? Dan itulah pengakuan dari Raja Daud. Ya. Bahkan saudara, dalam ayatnya yang ke-15 sampai ke-18,
Di situ dikatakan bahwa hidup manusia itu hari-harinya seperti rumput. Ya, dalam sebelum itu ya saudara ya. Coba dilihat ya saudara, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Adapun manusia hari-harinya, setiap hari itu kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Saudara, kita kok dibilang rumput ya saudara ya? Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, rumputnya tidak ada, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mungkin sudah dicabut sama orang. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kehidupan manusia seperti rumput, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, begitu juga dengan pengakuan Paulus. Itu tadi pengakuan dari Raja Daud. Bagaimana dengan pengakuan Paulus? Paulus juga berkata seperti itu, bahwa manusia itu seperti rumput, bahkan manusia itu seperti uap. Ya, saudara harus percaya ya, semua itu tertulis di dalam Alkitab. Silakan saudara baca di rumah. Manusia seperti rumput, dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Manusia itu seperti uap. Saudara tahu semuanya bagaimana uap itu habis itu hilang, saudara. Ya, bahkan ini yang penting saudara, Paulus sebagai seorang rasul, dia menganggap dirinya apa saudara? Aku rasul, engkau harus menghormati aku. Tidak saudara. Tetapi Rasul Paulus betul-betul dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa menjadi pengakuannya dia? Saudara tahu? Dia berkata apa kepada Tuhan di hadapan Tuhan? Aku adalah sampah. Coba. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Ya, tadi dikatakan seperti debu. Itu sebabnya dia ingat kita, karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Seperti rumput kita, seperti uap kita, seperti sampah kita. Saudara, dan sekarang saudara, yang terakhir saudara, apa sekarang buktinya? Wujudnya Tuhan, bahwa Tuhan itu mengingat kita. Tuhan buktikan sekarang kepada saya bahwa Tuhan itu betul-betul mengingat saya. Tapi Tuhan, kalau Tuhan mengingat saya, kenapa saya ada masalah persoalan pergumulan Tuhan? Tuhan, kalau Engkau mengingat saya, kenapa Tuhan saya harus sakit Tuhan? Kalau Tuhan ingat saya, kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Mungkin dalam hati saudara berkata seperti itu. Tetapi sesungguhnya saudara, Tuhan ingat kita saudara. Sekarang kita akan melihat apa sih buktinya. Kalau saudara menghadapi masalah persoalan pergumulan, saudara menghadapi sakit penyakit, saudara menghadapi kekurangan, saudara, itu adalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengkoreksi diri, supaya kita boleh hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Itu Tuhan tidak kejam, Tuhan tidak jahat, saudara. Tetapi itu adalah rencananya Tuhan. Ya, sekarang kita lihat. Saya akan berikan satu saja ayatnya ya, saudara. Apa bukti atau wujud Tuhan mengingat kita? Mazmur 34 ayat yang ke-16. Itu adalah buktinya. Saya ingin lihat buktinya bahwa Tuhan itu selalu mengingat saya. Saya ambil dulu di PB ya, saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang benar. Dan ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku sakit Tuhan, Tuhan tolong aku menghadapi masalah persoalan. Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan berkata kapok kamu? Tidak, saudara.
Tidak. Ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Cuma jawabannya, tungguin sik ya. Tuhan lagi memproses. Itulah mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Sekarang di dalam PB, coba dilihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Ini adalah satu pernyataan dari Rasul Paulus juga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa saudara? 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Betul ini ya? Ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tapi saudara ingat, mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang benar. Bahkan telinganya selalu Tuhan perhatikan mendengar permohonan mereka yang minta tolong sama Tuhan. Pernahkah saudara minta tolong sama Tuhan? Enggak, Tuhan, aku bisa sendiri kok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan buktikan dalam kehidupan kita. Dan inilah bentuk kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia sesama kita, suami, istri, orang tua, anak, mungkin bisa tidak peduli dengan kita. Pendetanya, gembala sidangnya, ibu gemnya sendiri, mungkin bisa tidak peduli dengan kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu peduli dan mengerti keadaan kita. Sekarang yang menjadi masalah, apa yang kita balas kepada Tuhan? Apa yang kita balas? Oh Tuhan, Engkau mengerti keadaanku, Engkau peduli dengan keadaanku, Engkau selalu mata Tuhan tertuju kepadaku. Tapi sekarang, kalau Tuhan berkata dan berbisik kepada kita, apa sih yang balas manfaat? Apa yang kita balas? Boleh. Tuhan selalu ingat kepada kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan, mata Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur memperhatikan kita. Apa yang kita balas? Apa yang kita buat? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepada kita, tetapi apakah mata kita juga tertuju kepada Tuhan? Apakah mata kita juga melihat Tuhan, tertuju kepada Tuhan? Harus searah dan seimbang, saudara. Jangan saudara ayo Tuhan, perhatikan aku, tetapi kita tidak mau memperhatikan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Sekali lagi saudara, apa yang kita balas kepada Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita buat. Tidak pernah. Ayo kamu harus seperti ini ya. Ayo kamu harus seperti ini ya. Tidak. Tuhan tahu akan keterbatasan kita. Tuhan tahu. Kalau kita tidak bisa melakukan, Tuhan tahu. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Selagi ada kesempatan buat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ayo saudara, saya sebagai gembala sidang GPIS Hermon, saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan, selagi ada kesempatan bukan milik kita saudara, tetapi mari, apa yang kita balas kepada Tuhan? Mari kita mau belajar menyenangkan hatinya Tuhan dengan apa yang bisa kita buat, dengan apa yang kita bisa lakukan. Aku kepingin menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara tidak bisa berkhotbah seperti saya. Saudara mungkin tidak bisa bermain musik. Saudara tidak bisa berbuat yang lebih untuk dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah menuntut seperti itu. Tapi paling tidak berikanlah hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan
saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi inilah hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan sikap perbuatan kita kepada Tuhan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan ini menjadi suatu kerinduan dan keinginan kita kepada Tuhan. Belajar ya saudara ya, jangan mata Tuhan tok yang tertuju kepada kita, tetapi juga mata kita juga mau tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan Tuhan tok yang ingat sama kita, tapi Tuhan minta bukan yang berlebihan, tapi Tuhan juga minta supaya kita juga ingat sama Tuhan. Tuhan selalu menyenangkan hati kita. Mari saudara, selagi ada kesempatan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah suatu kerinduan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur sampai kepada saat ini Tuhan selalu mengingat kepada kami. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Dan biarlah Tuhan, mata kami pun mau selalu tertuju kepada Tuhan. Kami mau ingat selalu akan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan dalam setiap hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.